Ade Armando, buzzer termahal tahun 2025 kata netizen TikTok. Kalau kita coba cari rekam jejak digital Ade Armando, dia adalah orang yang selalu tegak lurus membela kekuasaan hari ini. Pernyataan yang paling gong menyatakan Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia, ternyata tidak sia-sia diucapkan oleh seorang Ade Armando. Pernyataan itu pun resmi mengantarkannya kepada jabatan Komisaris PLN. Sebenarnya guys, bagi-bagi kekuasaan seperti ini sangat lumrah dan wajar di negara yang menganut sistem demokrasi elektoral. Yang nggak wajar itu ketika ada orang yang tidak ikut berjuang dalam masa pemilihan, tetapi tiba-tiba mendekat setelah resmi mendapatkan kemenangan. Itu baru nggak wajar guys. Cukup jadi buzzer yang pro pemerintah, maka lo akan sukses di republik ini. Jilat sedikit nggak apa-apa lah, yang penting masa depan mengkilat. Nih bukti nih cuy bahwa menjilat itu adalah pekerjaan yang paling menjanjikan untuk saat ini. Yuk bisa yuk ngejilat. Hidup Jokowi! Ade Armando ditunjuk jadi komisaris PLN. Akhirnya usaha tidak mengkhianati hasil. Usahanya apa? Usahanya ya memberikan ataupun membangun citra baik terhadap pemerintahan. Tapi kenapa ya banyak yang nyinyir terhadap pengangkatan Ade Armando sebagai komisaris? Apakah ada yang salah dengan Ade Armando? Ade Armando diangkat jadi komisaris PLN Nusantara Power. Berhasil tuh jilatannya, iya kan? Enak jadi buzzernya Pak Jokowi karena sekarang dikasih warisan jabatan, iya kan? Yuk kita lihat komentar pedas mulut netizen. Hasil jilatan, Gibran adalah wapres terbaik sepanjang masa. Oh iya bener. Akhirnya nggak sia-sia jilatannya. Iya. Finali nggak sia-sia. Tinggal Abu Janda nih. Politikus Partai Solidaritas Indonesia dan akademisi UI Ade Armando resmi diangkat menjadi komisaris PT PLN Nusantara Power, anak usaha PT PLN Persero. Penunjukan ini resmi disahkan dalam rapat umum pemegang saham yang digelar akhir Juni 2025. Dan serah terima jabatan dilakukan pada Kamis 3 Juli 2025. Ade Armando sendiri membenarkan kabar tersebut kepada media. Ia menyatakan bahwa baru dihubungi secara resmi Rabu 2 Juli dan keesokan harinya telah menjalani prosesi serah terima jabatan. Nah, penunjukan ini memicu beragam keras reaksi netizen dan pengamat. Nah, dokumen RUPS sempat viral di media sosial. Ade Armando menyatakan kesiapannya mengawasi dan memberikan masukan strategis di PLN NP. Mengingat perusahaan ini mengelola aset sekitar 300 triliun. Nah, pegiat media sosial Denny Siregar menyindir keputusan ini dengan bertanya mengenai kompetensi Ade Armando dan menyindir. Beberapa temanku sukses bukan karena mereka banyak pilihan, tapi justru karena mereka hanya punya satu pilihan dan itu dikerjakan terus-menerus sampai akhirnya profesional, misalnya menjilat, kata Denny Siregar. Ada pula pihak yang berharap penunjukan Ade Armando akan memperkuat fungsi pengawasan dan strategi perusahaan sebagai anak usaha PLN. Ade Armando sendiri merupakan akademisi UI sekitar era 1990-an, bergelar S3 UI dan S2 Florida State University. Dosen FISIP UI penggiat media sosial, serta anggota PSI sejak 2022 dan pernah mencalonkan diri sebagai caleg pada 2024. Tapi yang membuat huru hara itu adalah ketika seorang Ade Armando yang terkenal dengan riwayat pendidikan ahli ilmu komunikasi sosial dan Humaira tiba-tiba berhubungan dengan
listrik, dan setrum-setrum itu. Wajar nggak sih kalau misalnya publik jadi rame? Karena ini tidak sesuai dengan kompeten keilmuan yang dimiliki oleh seorang Ade Armando. Bagi-bagi kekuasaan sebenarnya boleh-boleh aja, tapi tetap pada garis keahlian masing-masing. Agar kita sebagai warga negara Indonesia nggak terlalu skeptis gitu loh, melihat bagaimana kepemimpinan bangsa ini di tahun-tahun yang akan datang. Tapi ya guys, kalau kita sedikit amati dan kita pikirkan gitu ya, ternyata gampang juga ya cari kerjaan di Indonesia ini. Kayaknya nggak perlu nunggu ada lapangan pekerjaan sejumlah 19 juta itu kali ya. Cukup menjilat dan membagus-baguskan pemerintahan hari ini, kayaknya kita bisa jadi komisaris. Menurut kalian gimana guys? Ade Armando, seorang politisi PSI yang mendapatkan jabatan komisaris di PLN Nusantara Power. Inilah yang saya kira, kalau kita mau jujur, belakangan ini cukup ramai dan cukup viral di kanal-kanal media sosial, baik di X, baik di IG, ataupun di TikTok ya. Kenapa ini menjadi ramai? Kenapa ini menjadi spektakuler? Menjadi perbincangan publik? Saya kira menyangkut beberapa hal. Pertama, ini tentu tidak terlepas dari sosok Ade Armando yang selama ini tampilan politiknya ke publik itu adalah sebagai sosok salah satu yang menjadi pembela utama dari kekuasaan, pembela utama dari pemerintahan saat ini. Jadi wajar kalau kemudian ketika Ade Armando mendapatkan posisi sebagai komisaris, banyak yang kemudian mengatakan bahwa akhirnya Ade Armando dapat juga komisaris. Alhamdulillah komisaris. Artinya apa? Upaya-upaya bagaimana Ade Armando yang terus menempatkan posisinya sebagai pendukung pemerintah, pendukung kekuasaan hari ini, itu tidaklah sia-sia karena kemudian diganjar dengan jabatan komisaris. Itulah yang saya sebut, memang kehadiran sosok Ade Armando sebagai politisi PSI dalam banyak hal memang selalu menuai sorotan. Jadi wajar kalau kemudian ketika posisinya saat ini mendapatkan komisaris, itu menjadi pergunjingan. Itu tidak terlepas dari kiprah-kiprah dari Ade Armando sebagai salah satu sosok yang paling tegak lurus dan paling terdepan, selalu memberikan bagaimana pembelaan-pembelaannya terhadap kubu kekuasaan dan pemerintah hari ini. Nah, yang kedua, ini tentu tidak terlepas dari bahwa sebenarnya apapun yang dilakukan oleh seorang politisi itu ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan kekuasaan politik. Artinya apa? Ketika politisi memberikan statement dukungan-dukungan, termasuk kepada dukungan kepada pemerintah, ya sebenarnya ada sesuatu yang ditarget adalah kekuasaan. Pertanyaannya adalah, apakah salah jika seorang pendukung pasangan presiden dan wakil presiden, ketika yang diusung itu menang, kira-kira begitu, pendukungnya itu minta jatah dan mendapatkan jatah, apakah itu ada yang salah? Saya kira sebenarnya tidak ada persoalan apapun. Jadi kalau orang seperti Ade Armando yang sejak awal misalnya mendukung Prabowo dan Gibran, tegak lurus selalu memberikan dukungan-dukungan dan pembelaan secara total, at the end mendapatkan komisaris, adalah hal lumrah dalam konteks demokrasi elektoral. Kenapa? Karena sejatinya para pendukung setia, para pendukung loyal selayaknya memang mendapatkan kekuasaan. Artinya apa? Ketika Anda semua menjadi pendukung pemenang, maka wajib hukumnya mendapatkan kekuasaan itu dengan konsesi. Bisa jadi menteri, wakil menteri, kepala badan, kepala lembaga, dapat komisaris, staf ahli, staf khusus, dan seterusnya. Itu sangat layak karena kontribusinya dalam konteks memenangkan dan berkontribusi bagaimana. Modal statement Gibran wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Bagi-bagi kue buat buzzer Jokowi, nggak punya pengalaman pun tidak masalah. Belajar dari Ade Armando, gimana kalau saya menjilat pemerintah saja, menjilat Pak Jokowi, Mas Gibran, Pak Prabowo. Siapa tahu saya jadi komisaris dan saya tidak diserang lagi sama mereka. Gimana sahabat-sahabat mulut netizen? Saya tetap menyuarakan keresahan masyarakat Indonesia, nggak punya apa-apa, atau saya jilat pemerintah biar saya dapat apa-apa, dapat jabatan, apalagi komisaris, gimana? Boleh kan? Boleh lah. Komen ya, kasih masukan saya. Ade Armando, politisi PSI, menjadi komisaris di PLN. Berarti ini kader PSI yang kesekian kali yang masuk ke pemerintahan ya. Nah, tentu saja ini wajar ya kalau misalnya banyak kader PSI yang gabung atau memiliki jabatan di pemerintahan. Nah, aneh kalau memang, atau aneh ketika memang tidak mendukung pemerintah tapi malah diberikan jabatan, itu kan aneh ya. Karena yang politik kita tahulah siapa yang mendukung itu yang mendapat untung gitu ya. Itu sudah biasa di Indonesia dan dimanapun. Nah, kemudian kita juga lihat bahwa Ade Armando ini sangat
luar biasa menjadi garda terdepan ya kalau lihat di media online, di mana Ade Armando ini membela Gibran, membela Prabowo, membela juga Joko Widodo ya. Jadi ketika hari ini mendapatkan jabatan sebagai komisaris itu hal yang sewajarnya ya. Gitu. Jadi ya kita lihat aja nanti ke depan seperti apa kinerja Ade Armando, semoga amanah, dan bagaimana juga nanti ke depan sepak terjang dari PSI ini ya. PSI ini kan saat ini mempersepsikan dirinya modern, transparan, akuntabel, dan juga pilih partai generasi muda ya. Gitu. Jadi semoga ke depan lebih banyak representasi anak muda nih di PSI ya. Gimana menurut kamu tentang pengangkatan Ade Armando ini nih? Kalian bisa komen aja langsung di kolom komentar ya, dan jangan lupa di follow biar kita bisa diskusi terus, update terus informasi terkait dunia politik dan dunia digital marketing ya.